Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bersama-sama kita akan mengkaji adab membaca Al-Quran. Saudaraku yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul Muhammad SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diceritakan dari sahabat Umar bin Khattab, beliau bersabda bahwa innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Bahwasanya Allah akan mengangkat dengan kitab Al-Qur'an ini kepada beberapa kaum dan menjatuhkan mereka yang lain yang tidak bersama Al-Qur'an. Subhanallah. Jadi kemuliaan kaum atau kelompok juga seorang tergantung dari bagaimana kebersamaan kita dengan Al-Quran. Al-Imam Ibn Salah rahimahullah dalam kitab Al-Adqan, ya, Imam Suyuti, beliau mengatakan bahwasanya qiraatul Quran karamatun akramallahu bihal bashar. Membaca Al-Quran adalah merupakan satu kemuliaan yang Allah memberikan kemuliaan kepada manusia dengan Al-Quran ini. Wal malaikatu lam yu'tau dzalik. Sementara malaikat tidak diberikan kemuliaan Al-Quran ini. Wahiya harisatun ala istima'ihi. Maka mereka para malaikat semangat sekali untuk mendengarkan bacaan Al-Quran minal insi dari manusia. Subhanallah. Jadi ketika kita baca Al-Quran, maka malaikat itu mendekati kepada kita. Mereka sangat ingin dan senang mendengar bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Maka seharusnya lah ketika kita baca Al-Quran menggunakan etika atau adab. Sebagaimana yang terangkan dalam kitab adab. Yang pertama adalah ikhlas tatkala membacanya. Yaitu semata-mata karena mencari ridho Allah. Itu yang pertama. Niatnya dulu di hati, betulkan. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Dan yang ketiga, sujud tilawah. Ketika sampai pada ayat tilawah, seraya membaca doa berikut ini, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarah wa syaqqa sam'ahu wa basarah bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin sajada laka wajadi sajada laka sawadi wa amana bika fuadi farzuqni ilman yanfa'uni wa amalan yarfa'uni. Gitu. Nah, pengertian dan hukum sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud satu kali yang dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat ketika membaca ayat sajdah atau ketika mendengar seorang yang baca ayat sajdah. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Namun apabila berjamaah, ya, imam dalam sholat melakukan sujud tilawah, maka wajib bagi makmum untuk ikut sujud. Begitu. Faedah dzikir pengganti sujud tilawah. Ya, jika seorang berhalangan untuk melakukan sujud tilawah, maka dianjurkan baginya untuk membaca zikir berikut ini sebanyak 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebanyak 4 kali. Ya. Dan yang keempat, merenungi ayat yang sedang dibaca. Semampu kita. Ya. Merenungi. Karena Al-Quran mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, kata Allah. Kemudian Allah juga mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatih. Kitabun, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya. Ini surat As-Sad ini. Masya Allah. Itu ya. Jadi yang kelima juga membaca Al-Quran dalam keadaan suci atau memiliki wudhu. Dan jika dibaca dalam keadaan berhadas, maka perincian hukumnya sebagai berikut. Jika dalam keadaan hadas kecil, maka boleh membacanya selama tidak menyentuh Al-Quran. Jika keadaan hadas
besar, maka haram untuk membacanya dan menyentuhnya. Yang keenam, mengamalkan ayat yang telah dibaca. Contoh, jika membaca ayat tentang larangan untuk membicarakan kekurangan orang lain, maka jangan membicarakannya. Kemudian yang ketujuh, memakai siwak sebelum membaca Al-Quran. Karena Rasul Muhammad SAW bersabda, Inna afwahakum turukunil Quran, fatayyibuha bisiwak. Yang artinya sesungguhnya mulut kalian adalah jalan untuk keluarnya surah Al-Quran atau suara Al-Quran. Maka hiasilah dengan menggunakan siwak. Yang kedelapan, tata cara dalam membaca Al-Quran adalah disesuaikan dengan tertibnya surat. Jadi surat Fatihah, Baqarah, terus begitu sampai selesai. Itu yang paling bagus. Yang kesembilan, membacanya seraya menangis. Dan jika tidak bisa, maka berusahalah seakan-akan menangis. Karena Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an wabku, fa illam tabku fatabaku. Begitu Rasul mengatakan, bacalah Al-Quran dan menangislah kalian saat membacanya. Dan jika kalian tidak bisa menangis, maka usahakanlah seakan-akan kalian menangis. Yang artinya agar kita bisa khusyuk, bisa nikmat bagaimana membaca Al-Quran. Demikian. Dan yang ke-10, memperbaiki bacaan Al-Quran dan membacanya seraya tartil ya, dengan cara yang baik, tartil gitu, perlahan maksudnya. Warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan. Nah, demikian. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Kita lanjutkan nanti di season yang berikutnya. Semoga senantiasa mendapatkan barokah Al-Quran.